Halo, apa kabar Famers? Dimanapun Anda berada, jumpa kembali di Fam Station. Inilah sebuah kanal yang didedikasikan oleh Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, FEM IPB University, untuk membahas segala hal yang terkait dengan kebangsaan, sosial kemasyarakatan, dan perekonomian. Saya Hardy Hermawan, host Fam Station. Dan Famers, terima kasih atas dukungan Anda selama ini, tapi jangan lupa dukung kami terus dengan memberikan subscribe, memberikan like, memberikan komentar, juga membagikan, men-share seluruh tayangan yang kami sajikan di Fam Station. Kali ini kita akan membahas tentang satu pulau. Pulau tercantik di Indonesia, salah satu pulau terindah di dunia, yang menjadi magnet pariwisata, namun selama pandemi COVID-19 ini, kegiatan atau aktivitas masyarakat di sana banyak yang terhenti. Kita akan membahas tentang Bali di akhir 2021. Saya sudah bersama dengan seorang YouTuber yang aktif sekali di Bali, yang setiap saat menyajikan konten-konten dari pantai-pantai di sana, berbincang dengan para wisatawan di sana, terutama wisatawan asing, dan kita ingin tahu seperti apa sebenarnya suasana yang ada di Bali sekarang ini. Saya sudah bersama dengan David Allen, YouTubers, David Allen TV. Apa kabar, Dev? Halo semuanya, apa kabar? Om Swastiastu. Kalau kata orang Bali, dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya. Wah, vibe pantainya. Jadi saya sengaja bikin background ini dengan suasana pantai, biar orang-orang pada kebayang gimana suasana tropikal di Bali gitu. Itu pantai apa itu? Ini pantai di Nusa Penida. No, kan Nusa Penida di pulau ya? Iya, di pulau. Tapi masih. Jadi dari Sanur ke sana sedikit lah ya. Oh iya, udah pernah ke Nusa Penida ya, udah? Pernah. Asik. Naik perahunya, perahu yang kayu. Oh, wah, itu tradisional banget itu. Tapi nyampainya agak lama kalau pakai. Agak lama, kita menikmati perjalanannya. Perjalanan ya. Oke, kalau kita biasa sekarang pakai pasport dari Sanur itu kurang lebih 40 menit kali ya. Ya, 10 menit. Gimana sekarang di sana? Sekarang sudah mulai lumayan menggeliat, senang banget ya melihat keadaan Bali. Kalau kita lihat beberapa bulan yang lalu, apalagi pas PPKM level 3 kemarin ya, wah gila, itu benar-benar parah. Pokoknya kayaknya kalau saya ngomong sudah cukup umum ya orang tahu kondisi Bali seperti apa. Tapi puji syukur dari 2 bulan ke belakang ini sudah mulai lumayan ada peningkatan, walaupun masih didominasi sama wisatawan lokal. Oh, 2 bulan ini ya? Benar. Jadi ceritanya ini Bali udah dibuka untuk internasional sebenarnya. Bandara dari tanggal 14 Oktober kemarin. Udah udah 1 bulan. Cuma masih belum ada maskapai asing yang daerah langsung ke Bali. Jadi mereka masih ke Jakarta dulu. Wisatawannya masih karantina di Jakarta dulu, baru ke Bali. Gitu. Iya. Tapi sudah mulai ada juga wisatawan asing yang baru datang. Wisatawan asing ada, tapi nggak banyak. Karena kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Karena kebetulan kan saya seorang content creator juga yang ngambil temanya itu tentang international culture. Jadi sedikit tidaknya saya cukup tahu lah. Ya. Gitu. Masih belum banyak. Dari mana sekarang yang lebih sering ditemui turis asing itu? Turis asing yang banyak saya temui itu khususnya dari Eropa ya. Dari Jerman, dari Inggris, dari Rusia khususnya yang mendominasi. Australia belum pada datang ya? Australia masih belum pada datang. Padahal mereka sudah buka border per tanggal 1 November kemarin, cuma nggak tahu mungkin masih banyak kendala yang belum bisa diselesaikan gitu ya. Mungkin masih banyak keribetan juga di negara mereka. Iya, benar sih. Cuman kalau yang aku baca sih, kalau untuk bubble tourism dari dulu mereka udah buka ya, antara Selandia Baru, kayak gitu deh, sama Australia. Cuman ke Balinya masih belum ada, masih rare lah istilahnya. Padahal kalau dulu kita ngeliat orang Australia itu bosen. Iya, di setiap pojokan orang Australia semua. Orang Australia, setiap pojokan orang Australia segala macam kan dari segala macam masalah di Bali dulu tuh didominasi sama orang Australia. Karena ibaratnya Bali kan rumah kedua bagi mereka kan, tinggal nyebrang 2 jam doang kan dari Australia gitu.
Maka itu. Nah, terus yang datang ini kebanyakan berapa lama mereka tinggal? Nah, tipikal bule-bule sekarang, orang-orang asing yang datang sekarang ini mereka berbulan-bulan loh. Khususnya banyak banget yang datang dari awal pandemi, sebelum pandemi, dan kemudian mereka ceritanya stuck in paradise kalau menurut mereka. Jadi mereka terjebak nggak bisa keluar juga. Jebak nggak bisa keluar dan mereka menikmati, kadang enjoy. Jadi orang-orang yang saya temui itu banyakan yang udah stay 1,5-2 tahun dari Bali, masih belum kepikiran pulang, masih perpanjang visa terus kayak gitu. Dan terus mereka dapat kiriman aja itu? Kenapa? Mereka hidup dari kiriman aja atau mereka kemudian berusaha di situ? Inilah uniknya nih, banyak banget yang nanya ya kenapa mereka kok bisa lama banget di Bali, mereka ngapain? Mereka pada dasarnya sih mereka kerja juga, dan ada istilah sekarang terkenal namanya digital nomad. Jadi istilahnya mereka orang-orang yang bisa bekerja dari mana aja, nomaden gitu. Jadi mereka mau banyak yang seperti itu sekarang? Banyak banget. Dan ada satu desa di Bali, namanya Desa Canggu, itu area yang benar-benar international village lah. Kalau saya bilang tuh rata-rata mungkin 90% orang-orang yang tinggal di sana itu mereka digital nomad. Mereka yang kerja dari remote, dari jauh gitu kan. Mereka kerjanya di Bali. Dan kenapa mereka memilih Bali ya? Pastinya secara benefit itu luar biasa ya. Iya, dari mereka bekerja untuk negaranya, mungkin mereka kerja di Inggris, kerja di Eropa sana, terus mendapatkan income dalam bentuk euro, pound sterling, gitu kan, dikonvert ke rupiah, wah untung gede. Di mana lagi mereka bisa nyewa villa pribadi yang sharing 4 orang, 1 bulannya itu cuma 16-20 juta doang. Berarti apalagi sempat ganti harga kemarin ya? Benar, sampai sekarang. Jadi per orang tuh paling mereka bayar 4 juta per bulan, itu udah kayak di kos-kosan kan ya di kita ya. 4 juta per bulan? Kenapa? 4 juta aja? Mereka biasanya sharing ya. Kalau satu villa itu biasanya maksimal mungkin ada 4 kamar gitu kan. 4 kali 4, 16 juta. Atau mungkin 5 juta kali 4, 20 juta. Rata-rata kurang lebih segitulah ya. Villa-villa yang ukuran 4 room di Canggu saat ini tuh banting harga banget. Kalau harga normal nggak segitu. Gitu. Itu banting harganya masih sampai sekarang? Sampai sekarang masih. Karena kan kondisi lagi sepi banget sekarang. Masih sepi ya? Masih sepi, jadi ya. Red Hotel berapa sekarang? Kenapa? Red Hotel bintang 4, bintang 3, kira-kira berapa sekarang? Aduh, jatuh banget sekarang. Yang setahu saya ini ada bintang 5 yang harganya 500 ribuan di Bali. Berapa? 500 ribuan. Bintang 5? Iya, ada. 500 ribuan. Ya saya nggak usah sebut namanya ya, karena kebetulan saya juga beberapa itu semalam itu apa jam-jaman itu? Serius. Khususnya buat ini ya, buat apa sih namanya, pegawai negeri sipil ya, apa? ASN. ASN biasanya mereka pakai harga itu, harga ASN kayak gitu kan. Cuman ya ada juga bintang 5 yang ya mungkin mereka nggak mungkin show up harga gitu ya. Tapi kalau kita datang ke ininya langsung ditawar gitu ya. So. Yes, benar. Jadi sekarang tawar-tawaran ya harga kamar itu di. Gila. Ada juga kemarin itu beberapa bulan yang lalu ya, pas lagi pandemi level 3 itu bintang 3 ya, 1 bulannya itu dia jual 2.500.000 sebulan. Iya sebulan 2.500.000 untuk mau beli udah kayak kos-kosan kan. Gila. Jadi banyak itu masih ada sampai sekarang yang begitu. Kurang tahu ya, mungkin sudah mulai ini ya, karena lokal sudah mulai naik ya. Waktu kemarin penerapan PPKM level 3 itu parah banget. Pokoknya gimana caranya supaya bisa muter, supaya bisa tetap hidup gitu kan. Iya. Yang penting karyawan kegaji, listrik kebayar gitu ya. Karyawan banyak banget yang kemarin dirumahkan, dan mereka cuma dibayar 30% dari gaji. Saya tahu karena banyak teman-teman saya juga yang kerja di hotel gitu kan, mereka bilang mereka cuma dibayar 30% dari gaji. Anggap aja mungkin ya sebulan mereka penghasilannya di situasi normal mungkin sekitar 5 juta untuk bintang 5 plus servis segala macam mungkin sekitar 10-11 juta gitu kan. Dari 10 juta
30%-nya ya sekitar 3 juta, 2.500.000 per bulan. Segitu aja ya? Iya, kurang lebih segitu. Bahkan beberapa teman saya juga yang buka bintang 5 dibayar cuma 1.500.000 per bulan. Bayangkan, tapi ya mau gimana keadaannya, mereka tetap terima. Ya mau bilang apa, emang mereka lihat sendiri nggak ada orang. Yes, benar sekali. Aduh. Terus kafe-kafe gimana? Kalau kita ke Bali, sampai saat ini kita ke arah Kuta gitu kan ya. Legian. Kuta, Legian, Seminyak, ya hanya beberapa bagian tertentu aja yang ramai. Kalau yang dulu kita tahunya kan yang paling ramai itu Jalan Raya Legian ya. Ya, Gang Kopi. Monumen Bom Bali kayak gitu kan. Kalau kita ngebayang di situ tuh, kalau kita ngebayangin suasana di sana kan pasti ramai, macet, udah kayaknya lebih enak jalan ya daripada naik mobil. Orang nonton udah kayak coba deh kesana jam 7 malam habis maghrib, jam 7, jam 8 gitu deh. Sepi, nggak ada siapa-siapa, benar-benar lengang, bisa dihitung deh motor yang lewat berapa gitu kan. Kuta itu Legian kayak gitu. Iya, dan kafe-kafenya kafe jualan souvenir. Aduh, kalau yang udah pernah ke Bali selama pandemi sih tahu ya. Kosong, udah habis, udah disewakan semua, maksudnya ada pelatih jual segala macam. Ada hotel-hotel yang di seputaran situ ditungguin rumput tinggi-tinggi hampir setengah meter, udah ketutupan, udah aduh kayak gitu deh, parah-parah. Nah sekarang ada, gimana? Sekarang ini kan udah mulai ada wisatawan lokal. Ya. Cuma di mana mereka sekarang? Iya, yang ramai cuma beberapa wilayah doang sih, kayak misalnya Seminyak ya mulai sedikit ramai lah. Seputaran kalau tahu daerah Bali itu di Jalan Kayu Aya sudah mulai bergeliat gitu kan. Kayu Aya itu yang arah ke Oberoi, ke Peti Tengah itu udah mulai bergairah. Karena kebanyakan mereka tuh orang asing ya, khususnya tuh tinggalnya di Canggu. Jadi mungkin mereka lagi hangout aja ke sana ya. Betul. Jadi mungkin ada yang beberapa bosan mungkin di Canggu, mereka pindah. Jadi ya di antara itu aja. Cuman ya sekarang ketambahan orang-orang lokal ya. Dari Jakarta kayak gitu-gitu, Surabaya yang datang ke Bali ya lumayan bisa hidup di daerah situ. Cuman daerah maskotnya Bali, Jalan Raya Legian, terus juga kalau pernah atau suka lagunya slang Popis Line itu kan ya dulu. Popis Line itu kan daerah yang ini banget ya. Waduh, itu gang ribet banget dulu. Ribet banget. Lempeng sekarang, lempeng. Kalau mau naik motor, nggak ada macet-macetan, udah nggak ada apa-apa. Iya gitulah Bali. Daerah Kuta pantainya? Pantainya juga sepi. Maksudnya sekarang nih mungkin agak ramai karena lokal ya. Tapi kan beda ya. Masih ramai Hardrock. Atmosfernya kan beda ya. Dulu kita gampang banget ngeliatin bule-bule seliweran, bikinian kayak gitu-gitu kan. Fight tamunya biasa, kalau sekarang enggak ya. Waduh, sekarang tamunya kudungan semua ya. Ya kurang lebih seperti itu lah, orang-orang lokal aja gitu. Ya. Buang vibe-nya. Cuman ya. Tapi kan kalau orang Bali nggak sampai kelaparan lah dengan situasi kayak gitu kan. Kalau situasi daya dukung alamnya masih memungkinkan, mereka bisa bertahan. Ya. Tipikal orang Bali tuh kenapa ya? Saya tuh orang menyangka kalau Bali kolaps itu akan terjadi banyak kriminalitas kayak gitu ya. Kayaknya ini perlu diteliti deh. Kenapa ya selama pandemi ini sedemikian susahnya orang Bali itu masih bisa stay calm, stay cool, walaupun kita kekurangan. Ya mungkin kita menurunkan tingkat konsumerisme kita gitu ya. Iya, tapi buat sesajiannya kan nggak berkurang kan? Enggak, tapi bisa dibikin seminimal mungkin. Apalagi kan kemarin peraturan pemerintah nggak boleh diadain kegiatan yang besar kan ya. Kita juga sudah rindu banget sama suasana ogoh-ogoh menjelang Nyepi, udah 2 tahun kita nggak merayakan gitu kan. Ya, begitulah. Dan yang jelas orang Bali itu kalau mungkin di daerah lain banyak demo segala macam gitu, kalau di sini ada ayam aja loh. Maksudnya mungkin nerima digaji 1.500.000 per bulan. Iya. Banyak kan yang pulang kampung sekarang kan, jadi dulu daerah Kuta, daerah pariwisata itu banyak banget kos-kosan, sekarang kos-kosan pada sepi gitu kan.
pada pulang kampung semua, ada yang bertani segala macam, ada banyak jualan apa di pinggir jalan, mobil yang jualan kayak gitu-gitu. Jadi sekarang ini nggak apa namanya biasa gitu ngeliatin mobil bagus gitu kan, biar nggak ketarik sama sama ini kali ya, sama leasing gitu ya. Jadi mereka jualan tisu, jualan banyak banget sumber daya yang nggak keserap. Kalau dulu habis kayak misalnya telur gitu kan ya, dulu mungkin dari supplier langsung ke hotel. Iya. Sekarang kan nggak ada yang mengkonsumsi ya, jadi akhirnya telur dijual di pinggir jalan, sembako kayak gitu-gitu. Jadi mobil-mobil untuk rental segala macam gitu. Ya, dan kemarin tuh saya baca berita, dan juga bukan baca doang sih, banyak teman-teman saya yang usaha transportasi juga banyak kendaraannya ditarik leasing lah segala macam. Mungkin di daerah lain juga sama ya, cuman impactnya di Bali tuh karena kalau mungkin daerah lain bukan hidup di pariwisata ya, kalau di sini kan benar-benar pariwisata, jadi susah banget. Mobil ditarik segala macam. Ya, saya juga ngos-ngosan terus terang. Ngos-ngosan juga karena pekerjaan saya kan juga ada hubungannya dengan pariwisata juga. Iya. Jadi sekarang kalaupun ada geliat wisata itu paling apa Seminyak gitu yang kelihatan masyarakat. Canggu ya sebagai jadi tempat tinggal. Betul. Canggu, Seminyak, ya itu doang sih. Sanur itu tempat retired ya. Jadi banyak banget orang-orang asing tapi yang udah senior. Ya, yang senior itu tempatnya di situ. Jadi kayaknya ada klasifikasi pembagiannya gitu ya. Karena terlalu suka ini ya. Betul, yang retired banyak kan di Sanur. Yang di Kuta yang dulu mafianya udah pada hilang semua. Oh gitu. Bukan, maksud saya tuh mafia apa ya? Maksudnya kalau di Kuta tuh kan kelasnya yang bukan yang ini ya, bukan yang ya, low end lah di sana. Low end gitu kan. Ya, kalau yang di Canggu agak ini sih apa namanya? Educated ya. Anak-anak muda lebih hype tuh di Canggu. Di Ubud juga ada. Kalau di Ubud itu yang lebih namaste. Oh iya. Lebih yang beryoga kayak gitu-gitu, pola hidup yang vegetarian gitu. Wow, ini ada badminton di sana, nggak ada tambahan keseruan? Gimana? Oh, sekarang badminton. Oh iya, badminton juga kan nggak bisa ditonton, maksudnya nggak bisa ditonton langsung kan. Gitu. Jadi ya maksudnya orang cuma ramai di TV doang, apalagi jagoan-jagoan kita pada kalah ya. Iya, kalau semua kecuali ganda lah beberapa masuk. Iya, benar. Cuman ya ada sedikit keramaian karena Mandalika baru dibuka ya. Dan dari situ kan, dari Bali juga ke sana nggak terlalu banyak ya, setidaknya inilah lumayan saya punya banyak teman, karena kebetulan saya punya ini ya Pak, teman tuh guru-guru banyak ya, saya juga termasuk anak motor gitu ya, jadi teman-teman saya anak motor pada pergi semua ke Mandalika gitu, jadi ya lumayan lah. Dari Bali tinggalkan Bali dulu sebentar, ke Lombok dulu gitu. Betul. Jadi akhir minggu kemarin ini sampai sekarang pun kalau lihat ke jalan tuh lumayan macet rasanya, tapi banyak plat nomor yang dari luar. Jadi mungkin banyak yang dari Jakarta. Oh iya, banyak yang bawa mobil sekarang ke sana. Betul. Dari Surabaya saya lihat banyak plat nomor yang asing ya. Khusus weekend ini ya. Sekarang 19 November malam. Jadi ya yang saya lihat sih mungkin ada yang ini kali nonton ke Mandalika gitu kan, atau mungkin tapi kalau yang bulu tangkis, badminton nggak tahu ya, kayaknya nggak terlalu deh antusiasmenya, mungkin di TV doang kali ya. Karena nggak bisa ke stadion ya. Iya. Ngomong-ngomong, yang kita dengar katanya Liga 1 Indonesia mau dipertandingin di Bali ya. Ya, senang sih. Ada kabar begitu, di putaran ke berapa ditukar dengan di Bali. Iya, benar-benar yang. Cuma ada satu stadion yang bagus di sana. Maksudnya kenapa? Yang Dipta aja. Iya betul. Cuman sebenarnya kemarin kan Bali sudah persiapan Piala Dunia U22 ya? U20. U20. Jadi lumayan sih kalau bisa dibilang bukan yang
bukan yang bagus banget, tapi setidaknya rumputnya udah oke lah. Ada beberapa stadion yang sudah cukup representatif lah untuk pertandingan Liga 1, kayak Stadion Ngurah Rai. Yang Ngurah Rai udah bagus lagi ya? Ya, udah lumayan, udah ada perbaikan kemarin. Ada Kompiak Pujana, itu dekat rumah saya, cuma 5 menit dari rumah. Jadi kayak berharap banget gitu loh, kapan ya bisa ada sepak bola dekat rumah gitu ya. Jadi saya juga, kalau kita ngomongin bola, saya juga punya penggemar bola dari kecil, walaupun saya bukan orang asli Bali, tapi dari kecil di sini punya pengalaman nonton Gelora Dewata. Caprina belum ya? Kenapa? Caprina belum tahu ya? Caprina? Caprina apa ya? Wah, itu klub paling bagus lu di Bali. Oh ya? Iya. Waduh, saya coba search dulu. Itu top itu. Pemainnya andalannya namanya Risto Moyo, sekarang di Malaysia. Caprina tuh bacaannya gimana? Caprina gitu? C. Charlie. Oh ya? Kok nggak ada di Caprina Bali gitu? Wow. Itu klub Galatama keren dulu. Oh iya, Pak? Iya. Okay. Sebelum hijrah ke Bali, Caprina Nadine Semoga bermarkas di Jakarta Timur. Saya kok baru tahu ya. Oke, PS Caprina. Oke. Ini pengetahuan baru nih. Saya ternyata belum terseniat itu. Itu pemiliknya dulu namanya Herlina Kasim, perempuan pertama yang terjun dengan sukarelawan angkatan bersenjata di Papua. Wow. Oke. Nah, jadi saya baru searching. Jadi sekarang seperti apa gitu loh kehidupan masyarakat kembali, apakah pertanian dan lain sebagainya yang marak lagi di sana, orang kembali ke sawah atau Dev? Oke, David ada masalah dengan koneksivitasnya. Oke, kita kan coba lagi. David? Oh, masih mute. Ya. Oke, halo. Ya, gimana? Gimana sekarang jadi orang kembali ke sawah ya, kebanyakan? Kalau dibilang kembali ke sawah, nggak semua orang ya, karena kan pada dasarnya kita background-nya pariwisata ya, nggak semudah itu gitu. Paling ada tapi nggak sebanyak itu. Mereka kalau ke daerah juga banyak hal yang dilakukan ya. Mungkin ya seperti saya bilang tadi, mungkin berdagang ataupun juga berbisnis online gitu kan ya. Walaupun ya setidaknya pelarian lah untuk bisa tetap hidup di Bali. Dan Bali itu sebenarnya kebanyakan dari pendatang juga kan yang bikin Bali. Oh iya. Ya. Inisiatif ke entertainment-nya itu, entrepreneurship-nya itu lebih banyak pendatang ya. Betul. Jadi orang-orang kalau COVID-nya sendiri bagaimana di sana sekarang? Gimana? Maaf? COVID-nya sendiri, pandeminya sendiri bagaimana? Pandemi sekarang kita udah nggak ngerasa ya, mungkin nggak semencekam kejadian yang apa sih namanya dulu, badai apa namanya? Batas ya kayak gitu. Itu dulu ya kita juga ngerasa ya udah di bawah 20 kan sehari itu paling yang kenanya. Iya, betul. Jadi kayaknya dulu tuh sering banget dengar suara ambulan gitu kan, mungkin sama kayak di Jakarta juga. Terus orang yang dulu kalau kita dengar siapa yang COVID, itu kita cuma meraba-raba, oh orang ini tetangganya ini, temannya itu gitu kan. Yang kayak kemarin itu berapa bulan yang lalu, 5-7 bulan yang lalu, bahkan adik saya sendiri juga kena gitu. Tapi beruntungnya saya orang tua juga masih sehat sampai sekarang, belum pernah. Jangan sampai lah. Iya. Jadi sekarang pakai masker kan orang-orang lewat? Kalau di Bali kita termasuk ini ya, warga yang paling rajin ya. Maksudnya kita sangat taat gitu untuk memakai masker. Termasuk provinsi yang saya nggak tahu, tapi saya baca dan saya lihat kenyataan di lapangan juga, masuk salah satu provinsi yang sangat patuh dengan prokes. Saya bilang seperti itu gitu. Karena kemana-mana, walaupun udah nggak ada yang jaga ya, dulu tuh ada
pecalang ya, pecalang itu lebih ditakutin daripada polisi di sini. Kita ada sidak segala macam, jam segini harus tutup segala macam. Sekarang semuanya udah berjalan normal ya, nggak ada pembatasan jam malam lagi kayak dulu. Iya. Semuanya juga pakai masker sekarang, jadi ya kayak normal, cuman ya inilah mungkin new normal ya. Kita kayak turisnya gimana? Bagaimana? Turisnya begitu juga? Turis, khusus kalau turis, nah ini menarik nih. Kalau turis itu di jalan mereka taat, karena ada sanksi yang mengancam ya kayaknya. Oh sorry, waktu ini ada informasi, ada undang-undang itu yang diberlakukan kalau misalnya ketahuan nggak pakai masker ketangkap itu bisa dideportasi gitu katanya kan. Oh. Walaupun sebenarnya saya lihat sampai sekarang masih belum ada kejadian yang dideportasi gara-gara nggak pakai masker gitu kan. Cukup ini sih di sini pecalangnya cukup tegak aturan ya. Jadi sering banget saya lihat di jalan tuh dulu ya, maksudnya 4-5 bulan yang lalu lah. Kalau 3 bulan ke belakang ini kayaknya udah mulai santai. Jadi kalau ada yang ketangkep di jalan, disuruh push up gitu, disuruh macam-macam squat jam gitu, dikerjain, dipelonco sama si jalan gitu kan. Kalau sekarang udah enggak sih. Kalau bule rata-rata kalau mereka keluar mereka taat lah gitu, mereka tahu. Cuman kalau di pantai, ya kalau di pantai ya, iya mungkin bagi mereka apa area publik yang terbuka gitu. Area publik, matahari, udara, laut mungkin bisa mengatasi itu. Betul seperti itu kurang lebihnya. Ya. Jadi perilaku taat protokolnya masih kelihatan. Datang ke sana sekarang gimana? Di bandara segala macam pemeriksaan. Kalau di bandara saya udah cukup lama ya nggak ke bandara ya, udah hampir 2 tahun ya. Penerbangan terakhir saya tuh bulan Maret pas pandemi awal dimulai 2020. Ya kalau yang saya dengar ya beberapa kali sih saya jemput tamu saya gitu kan ke sana di bandara sepi lah, bandara sepi banget. Sepi ya? Sepi dan terakhir informasinya tuh kalau untuk terbang kita cuma butuh antigen doang ya kalau nggak salah ya. Iya. Sekarang Jawa Bali ya. Kecuali nanti tanggal 24 Desember. Oh iya benar, tanggal 24 Desember. Nah, itu tuh yang bikin saya juga agak sedikit apa ya. Jadi kan kalau kembali lagi profesi saya kan di bidang event organizer. Jadi kemarin itu sudah ada masuk kurang lebih ada 4 hotel yang karena market saya itu banyakkan di travel, di hotel, corporate juga kan ya. Jadi sudah ada beberapa hotel yang saya survei yang minta supaya diadain acara di tempat mereka gitu. Ini yang agak bikin saya was-was juga. Untuk tahun baru atau? Aduh, susah itu. Tahun baru itu kan waktunya panen ya buat kita. Iya, mestinya. Di Bali cuman kayaknya masih belum bisa. Itu dia, makanya ada satu hotel yang kemarin sempat request firework. Nah, ternyata keluar aturan katanya nanti akan ada pembatasan tahun baru, nggak boleh ada firework juga. Aduh, padahal firework itu profitnya gede banget. Ya. Jadi kan selama ini sehari-hari memang di bidang tourism, event organizer, sama apa mungkin YouTuber, content creator. Bagaimana? Content creator ya? Iya, content creator, benar. Sejak kapan itu? Itu sebelum pandemi lah. Jadi sebelum pandemi. Tahun 2018, iya. Dari tahun 2018 sudah mulai ngupload video. Jadi orang-orang mungkin berpikir kalau pelarian selama pandemi, kalau kata Om tadi kan orang datang pergi balik ke kampung bertani gitu kan ya. Kalau saya malah menekunin sebenarnya sudah dari sebelum pandemi, cuman karena ada momen pandemi nggak bisa ngapa-ngapain lagi kecuali ngandelin kreativitas doang gitu kan. Karena saya benar-benar fokus terjun di situ, benar-benar ngegarap banget, benar-benar pokoknya totalitas lah di konten kreator ini dan ya beruntung lah. Maksudnya resultnya bagus
gitu. Jadi ya sekarang sudah cukup banyak punya subscriber. Iya, berapa? 250 lebih ya? 270? Ya, 250.000 view, 250.000 subscriber. 250.000 itu sejak kapan tuh? Dari 2018 itu. Sebenarnya dapat 250.000-nya. Di ini maksudnya semenjak serius ya. Jadi semenjak serius di YouTube itu 2019. Oke. 2019 itu benar-benar serius dari bulan dari bulan Januari 2019 saya ingat banget tuh. Pokoknya momen saya resolusi saya. 2018 itu saya punya resolusi. 2019 itu saya akan fokus ke content creator karena itu salah satu passion saya kan. Mulai tahun 2019 sampai sekarang tahun 2021, dari Januari 2019 sampai sekarang bulan November 2021 itu udah hampir berapa tahun loh? Udah mau hampir 3 tahun ya? Enggak lah, hampir 3. Ya, itu tidak ada 1 minggu pun tanpa konten. Oke. Maksudnya mengerti ya? Tidak ada 1 minggu pun yang tanpa ada konten dari channel saya. Jadi benar-benar minimal setiap minggu sekali selalu ada video baru. Jadi itu yang komitmen sama totalitas di pandemi ini bikin pertumbuhannya melesat nggak? Begini, kalau saya lihat amatin ya, karena di YouTube sendiri kan ada caranya ya, ada analitiknya segala macam. Sebenarnya nggak sampai yang meroket banget sih, maksudnya bukan karena orang semuanya pada di rumah menggunakan gadgetnya jadi semakin banyak. Enggak sih, karena kan sebenarnya yang ditonton orang kan bukan cuma saya aja kan. Jadi saya istilahnya kalau di dunia online head to head sama berbagai macam konten gitu kan ya. Tapi yang membuat kita bisa bertahan, bisa eksis, bisa mendapatkan penonton kan karena sesuatu yang unik, yang menarik, yang mungkin nggak bisa dilihat di channel yang lain. Jadi jadi menurut saya itu yang bikin saya berkembang itu adalah karena kalau saya bisa bilang bukan kepedean ya, tapi konten saya memang beda, unik daripada orang. Jadi ini famous, David Allen ini mengelola David Allen TV ya nama channelnya. David Allen TV, ada tuliskan lah. David Allen TV, dan kontennya itu memang unik. Dia kadang-kadang ngaduin bule-bule suruh menilai teh botolan. Atau suruh menilai mie instan, gitu ya, diaduin sama dia. Mengenalkan makanan-makanan jajanan pasar kita ke bule-bule, suruh review sama dia. Jadi yang namanya kue klepon, gitu, rasanya kayak gimana. Kalau bukan bule ya tentu biasa aja, tapi karena bule ini ya bikin jadi nih. Sebenarnya bukan, saya pengen meluruskan. Banyak yang bilang, mungkin bukan banyak, tapi beberapa orang bilang bangsa kita tuh inferior gitu ya sama orang. Ya, kayak merasa begitu dicoba sama bule tuh wah bangga gitu ya. Sebenarnya sih itu satu hal yang secara psikologi atau apa sih ya. Mungkin kalau saya lihat dari beberapa negara juga punya, atau mungkin sama kayak kita. Kayak misalnya kita punya kebanggaan identitas diri kita gitu. Ya kan? Jadi saya bukan inferior. Kalau inferior kan mungkin ada ya, tapi kalau saya tekankan dalam channel saya itu bukan karena mereka bully, mereka the best, mereka gimana enggak, tapi kita tuh bangga sama identitas diri kita. Sama kayak orang Jepang gitu kan. Orang Jepang itu kalau misalnya makanan mereka, atau mungkin kita ketemu sama orang Jepang, kita ngomong bahasa Jepang, mereka gila, lu keren banget tuh. Iya, jadi kita appreciate gitu loh. Sama kayak bangsa kita sendiri lah. Bangsa kita kan saking kayaknya culture-nya gitu kan. Jadi setidaknya misi dari channel saya ini menunjukkan kekayaan kita gitu. Jadi bule-bule yang datang ke Bali kan cuma taunya Bali doang. Jadi saya nggak terlalu highlight Balinya. Ya oke lah, beberapa konten saya tentang Bali. Cuman kan mereka udah tahu lah kesan mereka Bali. Jadi tugas saya itu untuk kenalin mana pernah sih mereka nyobain mie Aceh yang terkenal rasanya gitu kan. Ataupun juga onde-onde gitu kan yang biasa kita makan. Itu modal sendiri ya, yang kayak gitu kan nggak mungkin onde-onde endorse ya. enggak. Jadi konten saya tuh rata-rata memang nggak ngandelin endorse sih. Jadi rata-rata memang main ke pasar, beli produk mereka di pasar atau di UMKM kayak gitu. Jadi
orang yang bilang, wah David ini duta UMKM nih, saya sedang aja dibilang kayak gitu. Iya, bisa begitu. Iya, karena nggak ada tekanan kan kalau kita misalnya mengenalkan makanan tanpa dibayar, apa namanya, jadi kita bebas ngomong segala macam. Jadi saya juga bilang sama narasumber saya, kalau kamu makan, kalau kamu nggak suka, bilang aja nggak suka. Kasih respon alami gitu loh. Jadi terlalu pedas, terlalu manis, terlalu asin. Benar. Saya jamin 100% video saya tuh nggak ada rekayasa. Kamu harus bilang bagus. Lagi ngapain juga mesti harus maksain orang kan? Karena narasumber saya juga random. Iya. Kalau bagus semua jadi nggak menarik. Iya benar. Jadi saya tuh kayak random people come to the beach and offering them some food. Random people offering you some food on the beach itu kan sesuatu yang aneh ya. Maksudnya enggak. Ya, bagi mereka menarik sih. Menarik dan tidak mudah. Untuk membuka percakapan dengan mereka pun sebetulnya kan nggak semudah yang dibayangkan. Betul. Mereka kan fokus jadi pengen santai. Iya benar. Dan akhirnya saya sekarang di Canggu itu terkenal. Maksudnya yang terkenal tuh orang udah pada tahu lah. Karena kan seperti yang saya bilang tadi, orang di Canggu ya, khususnya karena saya bikin kontennya di Canggu sih, karena di sana orang asing berbagai macam negara tinggal lama di situ. Jadi kayak misalnya saya setiap narasumber kan pasti selalu saya mintain Instagram gitu kan. Jadi pertemanan kita tuh banyak. Jadi circle-nya tuh sama. Begitu loh, kok kamu bisa temenan sama dia? Kamu bisa temenan sama dia? Iya, karena Canggu is small gitu kan. Ya. Terhubung sana kemari akhirnya ya jadi teman semua. Benar. Dan ya, bisa lah ya dari AdSense tuh nutupin tekornya di tourism. Banget sebenarnya Om. Banget. Jadi ya saya jujur aja banyak banget keuntungan yang saya dapat dari YouTube ya, selain dari AdSense yang lumayan. Walaupun sebenarnya kalau berjalan dua-duanya, event jalan sama YouTube, iya itu luar biasa. Wah luar biasa. Nah kalau sekarang YouTube aja sih udah oke lah gitu kan. Tapi ya tetap karena saya kan punya perusahaan yang udah established dari 2006, tetap harus saya jaga kan ya gitu. Jadi ya tetap jalan dua-duanya. YouTube juga cukup lumayan, maksudnya ada satu kebanggaan ya Om ya, kalau kita jalan kemana-mana ada yang kenalin kayak gitu. Oh iya. Jadi ceritanya kemarin itu saya sempat bikin konten keliling Jawa. Sempat bikin konten keliling Jawa, saya ngajak ada dua teman saya orang asing, cowok sama cewek. Mereka good looking, saya ajak keliling Jawa kayak gitu kan. Terus saya coba-coba lah, maksudnya ini saya cerita soal kebanggaan ya. Saya mampir di beberapa kota besar, di Surabaya, di Malang, di Semarang, di Bandung, di Jakarta. Saya bikin semacam meet and greet lah. Saya pengen ketemu sama penonton saya, dan ternyata luar biasa loh. Yang datang bisa sampai 30-40 orang gitu. Jadi untuk saya yang keren, yang bukan siapa-siapa, mereka datang, itu kebanggaan loh. Maksudnya bukan karena kita AdSense-nya banyak segala macam, itu nomor sekian lah. Tapi di mana kali kita tuh bisa dihargai sama orang, itu senang sekali Om. Gitu. Itu bikin meet and greet di Bandung, di Jakarta, di Semarang ada ya? Ada. Keren. Dan kebetulan istri saya kan orang Jakarta, berapa kali saya kemarin pulang ke Jakarta gitu kan, jalan gitu, ada yang negor. Jadi ya, aduh. Intinya kita semakin karya kita dihargai, semakin karya kita banyak ditonton, itu bikin kita semangat kan ya. Jadi ya seperti Om juga lah, bikin channel ini kan ditonton sama 1.800 subscriber gitu ya. Jadi ya kebanggaan kan kalau misalnya banyak yang nonton. Ya. Bikin semangat untuk terus. Bikin semangat. Apalagi banyak komen-komen. Ayo dong, habis ini bikin konten ini. Jadi sebenarnya sekarang lebih ringan loh. Jadi kalau dulu kan dituntut kayak kita harus berpikir kreatif, mikir apa. Sekarang kayaknya tema tuh datang sendiri dari subscriber. Jadi mereka yang nyaranin karena mereka udah ngikutin kita. Bikin yang tema seperti ini. Saya tinggal ngikutin aja sih. Gitu. Tanpa meninggalkan tema besarnya di international culture. Betul. Jadi memang karakternya emang udah kebentuk. Jadi pertama kali menghasilkan dari YouTube itu di tahun keberapa? Kejadiannya unik kok. Jadi ceritanya pertama kali saya bikin konten itu bukan tentang
international culture, bukan tentang kebule-bulean seperti sekarang ini. Saya sebagai IO dapat 2 kali tugas ke Timor Leste, Om. Tahun 2019, 2 kali kedatangan saya pertama ke Timor Leste untuk kerja, sekaligus karena saya kan basicnya penyiar radio ya, Om ya. Jadi saya emang suka nge-report segala macam sesuatunya dengan kamera, masih pakai HP doang dulu. Habis itu saya keliling kota Dili. Ya. Habis itu saya gabung-gabungin semua, saya masih belum bisa ngedit, Om. Waktu itu benar-benar nggak bisa, cuman bisa cutting, sambung lagi. Ya, cutting and merger, cuman bisa itu doang. Jadi ambil penting-pentingnya, habis itu digabung jadi satu. Jadi pertama kali ke Timor Leste, 1 bulan kemudian pulang dari Timor Leste itu baru upload video. Itu pun bukan dengan maksud untuk menjadi YouTuber. Jadi aku dokumentasi aja ya. Yes, dokumentasi aja gitu. Kayak apa sih namanya, kayak untuk kurikulum vitae saya gitu kan sebagai IO dan MC. Dan tahu nggak, Om, saya nggak pernah merhatiin YouTube saya itu 1 bulan yang nonton itu sudah 300.000. Wow. Untuk pemula itu luar biasa. Saya nggak ya, tapi saya nggak terlalu perhatiin itu. Tapi kan banyak notif bunyi HP bunyi terus dan saya lihat komennya banyak. Cuma waktu itu saya pikir ya kebetulan aja gitu loh. Ya sudahlah gitu, nikmatin aja gitu kan. Habis itu saya lihat caranya bagaimana supaya channel ini menghasilkan, ya namanya sekarang banyak ilmu yang bisa kita pelajari dari internet kan, dari YouTube. Saya pelajari gimana caranya supaya bisa monetize. Cuma setelah itu ya udah cukup tahu aja, saya bikin supaya bisa monetize, cukup tahu aja. Dan 1 bulan percaya nggak, saya nambah subscriber tanpa ngapa-ngapain dari konten itu aja. Ditonton sekitar 300.000, saya dapat 3.000 subscriber, entah dari mana datangnya tiba-tiba jadi 3.000 subscriber. Jadi bulan kedua saya udah monetize. Aneh ya? Kedua. Habis itu saya nggak ngapa-ngapain, habis saya nggak bikin konten, nggak bikin apa. Tiba-tiba mungkin namanya sudah digarisin jodoh ya. 10 bulan kemudian, hampir setahun kemudian, saya dapat tugas lagi ke Timor Leste ngerjain event. Akhirnya kayak itu pelampiasan dendam nih. Wah, banyak banget yang belum aku shoot di kota Dili. Akhirnya aku datang ke rumahnya Krisdayanti, Raul Lemos, kayak gitu-gitu. Oh, jadi kedekatan populer ya? Benar. Dan video itu nyampe 1 juta viewersnya. Gila. Dan akhirnya semenjak 2 video itu yang membuat saya akhirnya bertekad deh, coba deh. Jadi kayaknya seru deh gitu. Jadi terus ketemu dengan konsep international culture nih? Saya dulu ini waktu kuliahnya kan saya kuliah pariwisata. Kuliah pariwisata terus saya tuh punya kerjaan freelance. Jadi orang tua juga maksudnya pengen mandiri lah, pengen nunjukin ke orang tua, malu juga kan udah kuliah masih minta orang tua. Jadi dulu tuh punya kerjaan freelance. Jadi marketing hotel di jalan. Jadi pernah nggak lihat orang nawarin? Sering. Kayak brosur waterbomb kayak gitu-gitu yang apa sih namanya, yang edisi beli banyak ya paket gitu ya, kayak gitu ya sering. Jadi ya, tapi segmen saya tuh lebih ke orang asing waktu itu. Jadi segmennya kalau Indonesia unqualified katanya, karena Indonesia tuh kebanyakan yang datang masih belum cukup duitnya untuk jadi member lah. Nah, ini jadi member hotel kayak time sharing gitu. Jadi kita ngebujuk orang supaya mereka datang presentasi ke hotel. Jadi akhirnya terbentuk dari situ, punya banyak teman asing, sampai sekarang pun masih berteman. Ya akhirnya kepikir, wah Bali nih, kalau kita mau keliling dunia sebenarnya nggak perlu kemana-mana. Kalau untuk belajar culture dunia, cukup di Bali aja kamu bisa belajar banyak. Dan kayaknya itu belum dimanfaatin sama orang-orang untuk jadi konten deh. Kenapa nggak saya bikin konten di situ? Dan akhirnya diterima. Bagus jadinya. Top. Ya udahlah, kabarin kita lah nanti. Siap. Om kapan ke Bali nih? Ya dalam waktu dekat lah. Waduh, iya benar. Cuman saya kayaknya kalau Om pas ke Bali, saya pas ke Jakarta juga. Ya. Oke deh, makasih banyak. Thank you. Terima kasih. Semoga mudah-mudahan ini mungkin ya akhir tahun terakhir lah yang harus dilewati tanpa party. Mungkin kedepannya udah bisa lebih aman.
sekarang udah bisa party-party juga, Om. Salah ngomong kayak gitu. Di Bali maksudnya di akhir tahun. Oh iya. Iya. Kalau sekarang statusnya level 1. Bisa. Oh, iya. Akhir tahun, apapun kondisinya, mau dinaikin ke level 3. Dan itu memang ya pilihan yang mau tidak mau harus diambil. Resikonya terlalu besar. Ya. Benar. Sukses dengan konten creation-nya, sukses juga dengan tourism-nya. Terima kasih. Dan mudah-mudahan menginspirasi semua, dan Famers, simak terus tuh David Allen TV kalau ingin mengetahui culture internasional, orang-orang yang ada di Bali, dikerjain terus sama David. Simak aja, keren semua. Keren David. Jadi makasih juga, you'll never walk alone. David itu juga seorang kopitis. Iya. Penggemar Liverpool, nggak beda jauh lah. Sama ya kita ya. Oke, thank you, Dev. Sukses terus ya. Terima kasih. Makasih juga atas kebersamaan kita semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya Hardi Hermawan pamit. Sampai jumpa.